beli granat manggis yang kecil, lempar dulu tuh supaya mereka kabur. Tentu nggak lempar ke mereka. Yang penting mereka tahu bahwa itu ada pasukan lagi naik. Itu buat mengusir rampok di gunung. Kalau sekarang aman naik gunung tuh. Ada rangernya, ada polisi hutan tuh. Yang nggak aman tuh naik kursi Kapolri itu yang nggak aman. Oh, naik gunung biasa sendiri atau bareng-bareng, Bang? Ya lebih sering sendiri karena saya rutin naik gunung 2 kali seminggu. Itu berarti nggak ada orang yang mau ngikut gue 2 kali seminggu mah. Gempor dia atau dia merasa ngapain tuh buang-buang waktu. Tapi karena saya ketagihan oksigen, ketagihan bau rumput. Dan kayak ini ada pohon gitu. Itu sebetulnya orang sering anggap di belakang kita ada sungai. Padahal sebetulnya sungai itu adalah sisa-sisa sungai kecil di pohon. Semua pohon itu ada kapilernya tuh. Itu artinya sungai. Jadi sungai itu dia naik pohon juga tuh. Sampai di ujung sana dia di fotosintesis. Lalu ada reaksi kimia, dia jadi hijau itu karena klorofilnya tumbuh. Dan sisa penguapannya diambil oleh matahari pagi dan jadi embun di malam hari kan. Lengkap kan perjalanan pohon itu. Sejak kapan, Bang, suka gunung? Suka bukit? Ya dari sekolah lah, SMA, mahasiswa itu pasti naik gunung. Tapi biasanya mau dong, ini sekarang udah sampai ke sini mainnya, nanti besok-besok lagi ya, Bang. Tapi biasanya kan orang kalau misalnya naik gunung itu identik dengan apa ya? Tampilan yang perawakan, yang rambutnya gondrong, gitu. Image-image seperti itu sebenarnya orang saja yang mungkin melekatkannya, padahal mungkin nggak ada. Iya, dulu naik gunung itu identik dengan kebajinganan gitu kira-kira. Waktu saya masih mahasiswa, kalau saya naik gunung gede misalnya, itu mesti beli, dulu ada granat manggis yang kecil itu. Karena jaga-jaga, biasanya di kandang badak dulu banyak preman, jadi dirampok. Kalau anak Jakarta kan dilihat, wah sepatunya bagus. Karirnya keren, Karimor, lalu dirampok di situ. Jadi kita mesti beli granat manggis yang kecil, lempar dulu tuh supaya mereka kabur. Tentu nggak lempar ke mereka. Yang penting mereka tahu bahwa itu ada pasukan lagi naik. Itu buat mengusir rampok di gunung. Kalau sekarang aman naik gunung tuh. Ada rangernya, ada polisi hutan tuh. Yang nggak aman tuh naik kursi Kapolri itu yang nggak aman. Sebenarnya, Bang, kalau misalnya naik gunung ini biasanya kan orang suka punya target ya, udah naik gunung ini terus bisa tercapai, pengen lagi naik gunung ini. Kadang-kadang yang tertinggi dan yang terekstrim itu jadi goals. Sama kayak pimpinan kita itu atau elit kita itu punya ego atau mungkin goalsnya seperti itu. Sudah naik misalnya jadi kepala daerah, pengen DPR RI, pengen jadi menteri dan seterusnya. Menurut Abang itu hal yang lumrah nggak sih? Manusiawi nggak sih hasrat ingin-ingin lagi itu? Hasrat itu manusiawi. Desire itu adalah hal yang diberi oleh alam pada kita supaya kita bertahan hidup. Desire untuk kekuasaan, desire untuk seks, desire untuk agama tuh. Jadi hidup kita ditentukan oleh jumlah desire yang bisa kita kendalikan tuh. Nah, kekuasaan seringkali nggak bisa dikendalikan. Karena itu ada prinsip power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Tapi naik gunung justru kita mengendalikan ambisi. Kalau misalnya tinggal 20 meter tapi kemudian ada badai, ya kita mesti berhenti. Jangan paksakan ambisi kita tuh. Nah, itu artinya naik gunung itu justru untuk mengendalikan ambisi. Kalau kekuasaan kan ambisinya dipamer habis-habisan tuh. Jadi beda antara naik gunung dan naik kursi kekuasaan. Kalau naik gunung selalu harus hati-hati. Nah, naik kursi kekuasaan selalu orang main terobos kan, gitu. Kita nggak boleh menerobos kalau naik gunung, karena bisa patah kaki kita dan bisa jatuh ke jurang. Sebagai pecinta alam, menurut Abang sekarang akhir-akhir ini isu lingkungan itu jadi daya tarik nggak sih untuk memikat para pemilih untuk memilih mereka? Karena kan kalau sekarang itu trennya kayak pembangunan, ekonomi yang mapan dan lain-lain ya. Isu lingkungan itu kok malah nggak terdengar ya, Bang ya? Ini gimana? Iya, tapi kalau saya ketemu dengan anak-anak milenial yang lagi naik gunung, mereka justru peduli. Mereka ingin lihat ada politisi yang ikut naik gunung terus diramain mereka tentang environmental ethics misalnya. Itu nggak terjadi itu. Jadi sebetulnya politik itu terlalu kasar ya. Seolah-olah politik hanya bisa hidup kalau dipamerkan infrastruktur sukses.
sementara penggusuran terjadi di mana-mana tuh. Kita ingin Indonesia itu dihijaukan mulai dari kebijakan politik. Kebijakan politik harus pro lingkungan. Kalau kita lihat dari atas satelit, Indonesia lahan tutupan hijaunya bertambah. Ya. Tapi itu lapangan golf, kan hijau lapangan golf, bukan hijaunya hutan tuh. Ya. Jadi penghijauan itu mesti dimulai dari kebijakan di istana. Nah itu artinya penggusuran tidak diizinkan. Itu Abang cocok. khawatir nggak kalau kenikmatan yang kita sekarang lagi miliki nih, lagi ada di alam terbuka dengan view yang begitu alami dan asri ini, bisa-bisa 10-20 tahun ke depan ini udah nggak ada lagi. Karena hasrat untuk membangun. Ya kelihatannya begitu. Misalnya Papua itu. Papua ada 37 juta hektar hutan. 80% hutan primer. Di dalamnya ada ribuan mamalia, ratusan jenis pohon. Tapi kemudian mau dijadikan food estate yang sekarang mangkrak itu. Itu yang disebut merusak hutan, walaupun memang dimaksudkan untuk stabilitas harga atau cadangan pangan. Tapi nggak boleh, mesti minta izin pada si pohon, minta izin pada ada 400 masyarakat adat di Papua tuh. Jadi hak masyarakat adat untuk menghuni wilayah habitat alamiah dia nggak boleh diganggu oleh kebijakan yang tadi arogan itu. Apa nih pesan Bang Rocky untuk para pemimpin kita ini? Apa yang mereka harus miliki dari seorang pecinta alam seperti Bang Rocky? Apa kira-kira? Kita ingin pemimpin kita itu paham tentang hubungan antara ekologi dan ekonomi. Nah, keseimbangan itu yang diperlukan. Karena kalau kita ekonomi terus, itu artinya beban pada ekologi. Jadi keindahan itu adalah terletak pada keseimbangan antara yang hijau, yang merah, dan yang kuning kan. Jadi semacam sumber bunga itu kalau dia berwarna-warni justru indah tuh. Jadi jangan sampai hutan kita berubah menjadi kuning. Artinya nggak ada lagi hutan yang bisa kita nikmati itu. Kalau politik jadi kuning bagus juga tuh. Luar biasa. Bang, ini sebentar lagi aku mau nanya Bang Rocky di alam terbuka ini spontan kuis. Tapi minum dulu ya, aus. Udah jalan setengah jam ini G-Friends. Minum dulu Bang. Ya mulailah, saya minumnya sedikit. G-Friends ini pasti udah ditunggu-tunggu. Ini spontan kuis. Kita akan tahu ini apa kira-kira di benak seorang Rocky Gerung. Siap Bang, spontan kuis ya. Dalam negeri atau luar negeri? Luar negeri. Solo hiking, grup hiking. Solo hiking. Puisi atau prosa? Puisi. Menyakiti atau disakiti? Mencintai. Jatuh cinta atau patah hati? Dicintai. Wah, luar biasa ini. Siap lagi ya? Ngeyel dikit boleh kan? Oke. Lokal atau western? Lokal. Serius atau komedi? Komedi. Terakhir nih. Hidup berkecukupan atau hidup penuh kebahagiaan? Kebahagiaan. Wah, itu tadi ternyata spontan kuisnya ini. Kita kayaknya harus ke bawah ya Bang ya, karena agak-agak mendung di sini. Mungkin ngemil-ngemil dulu di bawah. Ya, kita cari warung. Oke. Pernah satu waktu saya di Lampung itu, dan kita salah bikin bivak. Bivak itu tenda sementara. Ternyata itu ada jalur babi hutan turun dari Gunung Tanggamus untuk cari makan. Biasanya di bawah itu ada petani singkong atau panen kentang. Jadi babi hutan ingin cari makan di situ. Saya bikin pas di jalurnya, jadi dia lompat di atas kita. Artinya kita menghalangi jalur yang dimiliki oleh sang babi hutan. Ikuti program Camera, catatan Menko Airline.